Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Haq. Hari ini saya akan membahas tentang teknologi pengenalan gerak tangan atau hand gesture recognition yang kami lakukan. Judul dari penelitian kami sendiri adalah Leveraging Soft Attention Mechanism for Deep Learning in Hand Gesture Recognition System. Teknologi ini membuka berbagai kemungkinan inovatif dalam interaksi manusia dan mesin, serta komunikasi bagi orang tunarungu dan tunawicara. Penelitian ini dilakukan oleh tim kami yang berjumlah 4 orang. Yang pertama adalah Enam Quoc Huy, yang saat ini tengah menempuh S3 di Taiwan. Beliau berasal dari negeri Vietnam. Kemudian ada Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan yang berafiliasikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan yang terakhir adalah Ibu Ismatun Naila yang juga berasal dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebelum kita masuk ke detail teknis, mari kita pahami konteksnya, di mana kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dan motivasi kami dalam melakukan penelitian ini. Menurut World Health Organization atau WHO, ada lebih dari 466 juta orang di dunia yang memiliki gangguan pendengaran dan juga gangguan berbicara. Dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 900 juta orang pada tahun 2050. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan bahasa isyarat. Data menunjukkan bahwa kurang dari 2% dari mereka yang tunarungu dan tunawicara di dunia menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi utama. Hal ini menyoroti pentingnya teknologi seperti pengenalan gerak tangan untuk membantu mengatasi hambatan komunikasi tersebut, baik antara sesama penyandang tunarungu dan tunawicara atau kepada orang normal yang tidak memahami mengenai bahasa isyarat. Di sisi lain, teknologi ini juga dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan perangkat komputer, membuka potensi besar dalam human-machine interface, di mana gerakan tangan dapat digunakan untuk mengontrol berbagai aplikasi desktop, seperti misalnya untuk memindahkan slide atau untuk membuka dan menutup sebuah aplikasi hanya dengan menggunakan gestur tangan. Salah satu contohnya adalah untuk mengendalikan PowerPoint. Dengan gestur tangan, kita bisa melakukan navigasi slide. Misalkan, satu gestur tangan digunakan untuk next slide, atau mungkin untuk memulai atau menutup sebuah presentasi. Keunggulan utama hand gesture recognition adalah kemampuannya untuk menciptakan antarmuka yang lebih alami dan juga intuitif bagi manusia. Hal ini sangat relevan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam berinteraksi dengan perangkat elektronik kita. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut, yaitu mengembangkan algoritma pengenalan gestur tangan untuk penerjemah bahasa isyarat dan juga antarmuka antar manusia dengan mesin. Dalam penelitian ini, saya menggunakan framework Google Media Pipe yang mencakup palm detection dan tracking. Mari kita tunjukkan. Jadi, kami menggunakan palm detection dan tracking, hand landmark detection, dan juga hand gesture recognition. Cara kerjanya adalah seperti ini. Modul deep learning pertama, atau modul jaringan syaraf tiruan pertama, yaitu berupa palm detection dan tracking, akan mendeteksi letak dari tangan orang yang berada pada video, dan kemudian dia akan melanjutkan letak dari situ menuju ke hand landmark detection. Setelah hand landmark detection mengetahui lokasi dari tangan subjek dan juga bentuk dari tangan tersebut,
maka akan dibuatlah sebuah landmark seperti ini yang memiliki 21 titik, dan juga dari sini, dari posisi tiap titik itu dapat dikorelasikan bentuk atau gestur tangan yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Arsitektur dari palm detection dan tracking ini menggunakan arsitektur autoencoder yang ringan, sehingga model dapat berjalan secara real time, cepat, dan juga dapat dijalankan di berbagai device, bahkan yang kurang powerful sekalipun. Ketika tangan telah terdeteksi, hand landmark dan hand push keduanya ini menggunakan arsitektur berupa ResNet yang juga sangat ringan. Dan karena mereka berdua menggunakan satu feature extraction yang dibagi, ini akan meningkatkan efisiensi dan juga kemampuan program dalam mengeksekusi algoritma ini dengan lebih cepat. Output dari MediaPipe kemudian akan diolah menggunakan Python dan PyAutoGUI setelah memetakan gestur tangan dengan perintah tertentu. Hal ini akan memungkinkan kami untuk mengintegrasikan gerakan tangan dengan kontrol desktop atau aplikasi lainnya. Selain itu, kita dapat menggunakan model deep learning sekuensial seperti transformer yang menggunakan self-attention untuk menerjemahkan rangkaian isyarat menjadi kalimat yang koheren. Pengujian dan akurasi dilakukan dengan 4 subjek, dan tiap subjek masing-masing mendemonstrasikan 3 gestur yang berbeda. Gestur pertama adalah thumbs up, kemudian victory, dan juga open palm. Berikut adalah demonstrasi yang telah kami lakukan. Jadi bisa dilihat bahwa program dapat dengan baik mengklasifikasikan gestur yang dilakukan oleh saya secara real time dengan menggunakan webcam. Sedangkan di sini adalah rangkuman dari evaluasi yang telah kami lakukan. Di antara 3 gestur ini, yang paling buruk akurasinya adalah gestur 1 atau thumbs up, sedangkan gestur lain memiliki akurasi hingga 100%. Dan berikut adalah parameter runtime yang telah kami dapatkan. Dari sini bisa dilihat bahwa kecepatan cukup mumpuni sebesar 28 fps meski menggunakan web GPU, sehingga dapat kita simpulkan bahwa algoritma dan program kami ini dapat dijalankan hampir di berbagai macam device, baik yang efisien maupun yang powerful sekalipun. Kesimpulannya, hand gesture recognition menawarkan prospek yang sangat menjanjikan dalam bidang aksesibilitas dan human machine interface. Walaupun saat ini akurasi yang kami dapat hanya 75%, akurasi ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya data yang bisa kami gunakan untuk training dan juga peningkatan kemampuan dari hardware yang kami gunakan. Untuk langkah penelitian ke depan adalah termasuk dengan lebih banyak pengujian gestur dengan berbagai kondisi lingkungan untuk meningkatkan reliabilitas sistem dan juga memperbanyak perintah yang dapat dieksekusi oleh aplikasi yang kami kembangkan. Ya, jadi itu semua yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan tentang potensi dan perkembangan teknologi hand gesture recognition. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.